Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah manajemen informasi yang berjudul Mengelola Sistem Global. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nosya Isnawati dengan NIM 2019-008-203, kelas 4A6 Manajemen. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa topik yang dibahas, yaitu yang pertama ada portofolio sistem informasi internasional, yang kedua tantangan dalam mengembangkan sistem internasional, yang ketiga isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional, dan yang keempat ada isu utama sistem global. Untuk topik yang pertama, yaitu ada sistem informasi internasional. Sistem informasi internasional itu sebuah sistem dari jaringan-jaringan yang melintasi batas-batas negara atau sebuah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penyimpanan, pengambilan, pemetaan, dan analisis data geografis. Sistem informasi internasional termasuk dalam operasi yang akan memasukkan data ke sistem. Sistem informasi internasional saat ini bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, investigasi, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan. Dari segi definisi, penggunaan sistem informasi internasional dalam perusahaan merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia dan setiap kantor cabang terkait memiliki tujuan, kebijakan, tata cara tersendiri yang unik. Merupakan suatu sistem yang terdiri dari jaringan yang melintasi batas negara. Selanjutnya ada perkembangan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat yang melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Yang selanjutnya ada membangun arsitektur sistem informasi internasional. Yang pertama ada arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture. Terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Seperti yang dijelaskan pada gambar di samping, dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis dan platform teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah mengambil lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya, diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Yang kedua, ada penggerak bisnis atau business driver, adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan mempengaruhi arah gerak dari perusahaan sendiri. Yang selanjutnya, ada tantangan manajemen dalam pengembangan global. Yang pertama itu ada menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkenalkan perubahan proses bisnis. Yang ketiga,
koordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, koordinasi software rilis. Yang kelima, pengguna lokal mendorong untuk mendukung sistem global. Selanjutnya, ada isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Dalam isu manajemen, untuk mengembangkan sistem internasional, Anda juga harus mempertimbangkan isu manajemen dalam menerapkan strategi Anda serta membuat desain organisasi. Kuncinya di sini berada pada desain proses bisnis. Bagaimana Anda dapat menemukan dan mengelola kebutuhan pengguna. Kemudian, Anda dapat menginduksi perubahan dalam lokal unit menyesuaikan diri oleh kebutuhan. Yang selanjutnya ada isu utama sistem global. Ada 3, yaitu yang pertama, platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis piranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua, ada konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya itu kualitas jasa keamanan, biaya, dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan dan kapasitas jaringan. Yang ketiga ada lokalisasi software. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa, tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.